warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sejak kami tayangkan kembalinya podcast perdana Anyus yang sekarang kerjasama dengan BNews TV, kami banyak sekali pemirsa dapat panggilan dari berbagai pihak yang bahkan ingin mengisi podcast di sini. Tetapi sayangnya panggilan-panggilan tersebut kami tidak bisa penuhi karena ternyata pihak-pihak yang menghubungi kami itu justru menyatakan mewakili Ibu Bupati maupun Pak Wakil Bupati untuk menjawab podcast dengan Pak Agus Tamtomo. Tentu saja hal ini tidak mungkin kami lakukan. Ini sengaja kami klarifikasi langsung ya, karena memang dalam podcast pertama itu jelas kami sampaikan kami mengundang secara langsung Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan keesokan harinya kami sudah melayangkan surat secara resmi. Dan hingga saat ini kami tinggal menunggu jawaban kesediaan Ibu Bupati maupun Pak Wakil Bupati untuk mengisi podcast di sini. Namun demikian pemirsa, ada satu podcast yang tampaknya akan kami laksanakan. Sebab ini bagus ya, podcast bagus, tantangan terbuka untuk live podcast dari Direktur Perumda Air Minum Batiwakal Saiful Rahman kepada Ketua Pansus Wendy Lijaya untuk dilakukan live podcast. Bahkan insya Allah tinggal menunggu kesediaan Ketua Pansus saja apakah bersedia untuk live podcast atau tidak. Nah, malam ini pemirsa, kami lagi-lagi mengadakan podcast tetapi tidak ada kaitannya dengan podcast pertama dengan Pak Agus Tamtomo ya. Meskipun yang kita hadirkan materinya ada dibicarakan di podcast pertama itu, tapi sama sekali ini tidak ada kaitannya. Dan malam ini kami membahas terkait COVID-19 di Kabupaten Berau ya, dan tentu saja narasumber yang kami hadirkan adalah orang yang berkompeten untuk menjawab persoalan tersebut. Oke, langsung saja pemirsa. Malam ini kita podcast dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Pak Iswayudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iswayudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengamatan kami ya, kampanye gerakan 5M plus 1M sekarang ya, dengan melaksanakan vaksin itu memang sudah dari awal digalakan sama pemerintah. Ya, kita tahu sama-sama. Bahkan kalau kita googling saja sebut 5M ya, banyak sekali, ratusan ribu malah file yang tersedia. Artinya saking banyaknya, media pun juga melakukan itu sama-sama dengan masyarakat. Hanya saja, ini menurut pantauan kami, kenapa kampanye yang begitu gencar kaitannya dengan 5M plus 1M tadi jadi 6M itu kemudian tidak juga bisa meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat secara signifikan. Ini kalau pantauan kami amati adalah karena kita alpa terhadap satu hal, Pak. Ini menurut kami. Alpanya apa? Kita hanya memerintahkan di 6M itu, di kampanye yang ada, kita memerintahkan pakai masker, kita bilang kan, menghindari kerumunan, kita sebutkan, menghindari mobilitas atau perjalanan, mencuci tangan. Nah, hanya perintah, Pak, tapi tidak pernah dijelaskan item per item itu fungsi dan manfaatnya kaitannya dalam rangka mengantisipasi COVID ini seperti apa gitu. Nah, saya pengen melalui podcast ini, yuk kita edukasi masyarakat, kita jelasin makna masing-masing 6M itu, fungsi dan manfaatnya apa. Boleh Bapak jelasin, Pak? Misalnya satu dulu, dari masing-masing 6 item, yuk kita jelasin, Pak. Satu, mencuci tangan. Apa sih, Pak? Mencuci tangan ini kaitannya dengan mengantisipasi corona supaya tidak kena, minimal untuk diri sendiri maupun keluarganya. Apa, Pak, fungsinya? Sebelum mencuci tangan pakai masker. Ya, pakai masker dulu. Dengan pakai masker ini karena COVID ini adalah coronavirus disease. Corona ini adalah suatu penyakit saluran pernapasan. Pneumonia saluran pernapasan. Banyak banyak
turunan seperti SARS kemarin dan yang ditularkan antar manusia, ya. Bukan lagi kalau seperti SARS kemarin antar dari burung atau dari unggas. Ini sudah antar manusia. Antar manusia langsung, melalui saluran pernapasan. Saluran pernapasan, Pak. Pertama ini di awal kita mengenal dari droplet. Droplet itu ada percikan udara. Dengan pakai masker otomatis kalau kita ngomong percikan udaranya minimal terhambat. Minimal ke dirinya sendiri. Walaupun mungkin ada juga yang bocor sedikit, tapi pasti lebih sedikit. Yang kedua, apabila ada orang juga sedikit kita juga terlindungi. Walaupun juga sama, tidak 100%, kecuali kita pakai 95 tiap hari. Ya. Itu bisa 100% kita terlindungi. Ya. Tapi kan mahal. Ya mahal itu kan. juga. Mahal dan mungkin juga susah mendapatkannya. Ya. Itu mulainya di situ mulainya. Nah, karena ini pengaruh berada di saluran ini, kenapa kita harus pakai cuci tangan? Karena belum sebelum cuci tangan dulu, masih di masker dulu, biar warga benar-benar paham hakikatnya kan. Artinya ketika kita pakai masker, sesungguhnya adalah kita melindungi diri kita sendiri dan orang lain dong. Karena diri kita tadi dari penjelasan Bapak, minimal orang yang berkomunikasi dengan kita, kalaupun dia terpapar, setidaknya mengantisipasi tidak sampai masuk ke saluran pernapasan kita, ya kan? Artinya ketika kita tidak kena, maka kita melindungi keluarga kita dong, kan seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat, Pak, ketika kita terus pakai masker ini, udara yang masuk kan O2 nih, udara yang keluar jadinya CO2. Artinya kita ngirup CO2 kita sendiri. Bapak jelaskan itu gimana? Nah ini kan penting juga nih edukasinya. Unsur, memang iya Pak, masker itu tidak sempurna. Tetapi tubuh kita ini sudah ciptaan Allah yang maha kuasa, yang hebat ya. Artinya yang kita hirup memiliki kita sendiri. Masker ini juga sama sekali bukan sama sekali kedap. Udara bisa tetap masuk ya. Udara, sedangkan virus itu kotoran dan sebagai udara lagi ya, yang ukurannya mikro, tapi udaranya masuk. Tidak semua, tidak ada oksigen sama sekali. Kalau kita tidak ada oksigen pasti mati. Nah, kaitannya dengan itu, ini banyak yang belum ngeh Pak ya. Mereka pikir ketika oksigen tetap bisa masuk meskipun kita pakai masker, lalu mereka berpikir berarti kan virusnya bisa masuk katanya. Mereka tidak paham hakikat virus itu ketika ada maskernya seperti apa. Tolong dijelasin Pak, biar jelas. Masker itu ada ukuran, virus atau bakteri itu ada ukurannya. Ada ukurannya. Makanya bisa disarankan menggunakan masker medis. Dengan masker medis ukurannya tertentu sehingga virus bisa tertahan sedikit. Walaupun tidak semuanya tertahan. Kecuali kita pakai N95 itu 95%. Setidaknya meminimalisir ya. Itu sangat, virus tidak bisa tembus itu Pak. Tapi kita sangat sulit bernapas karena begitu kecilnya. Apalagi masker kain, itu lebih besar virus dengan udara dan virus akan gampang sekali masuk. Untuk artinya suka tidak suka, namanya masker ini menjadi sesuatu barang yang wajib kalau kita memang mau melindungi diri kita dan keluarga kita minimal Pak ya. Nah selanjutnya Pak, M yang kedua, mencuci tangan. Nah apa Pak hakikatnya? Kalau hidup harus percikan ludah tadi, kita ngomong akan mungkin ada di sekitar kita, dan tangan kita ini paling nakal. Iya betul. Apa yakin di sini tadi tidak ada virus? Betul. Nah, Bapak pernah melihat suatu wawancara tokoh-tokoh internasional, ya, ada Perdana Menteri Prancis atau sebagainya. Dia bilang hati-hati, jangan tangan menyentuh hidung dan sebagainya, tapi secara refleks dia muncul, nggak sadar, refleks. Kalau kita tiba-tiba kita refleks, tiba-tiba mata gatal kita refleks. Tidak ada yang bisa nahan ini. Kapan kita tidak menyentuh hidung? Memang secara ekian kita tahu, saya tidak mau pegang hidung.
Tapi pada saat refleks ini yang susah. Nah, Oke. Nah, sering mencuci tangan tadi menghindari, Pak. Artinya mengurangi risiko-risiko tadi. Selain mungkin tempatnya juga dibersihkan, tangan risiko-risiko tadi diperkecil. Dengan kalau ada kita tertempel, kalau kita sudah cuci, insya Allah pada waktu kita pegang mulut dan sebagainya itu terhindar, ya kan? Itu fungsi anunya. Ya. Fungsi utamanya mencuci tangan. Penggunaan pakai sabun itu jauh lebih bagus sebetulnya, lebih bersih daripada menggunakan hand sanitizer. Ya, tetapi dalam keadaan sulit air dan sabun, ya pilihannya udah bawa hand sanitizer. Yang paling praktis. Yang penggunaan alkohol, ya kan, itu udah bisa lebih sering. Coba efek sampingnya mungkin di tangannya iritasi dan segala macam. Dan sebagainya sama tekan mungkin. Oke. M yang ketiga sekarang, menjaga jarak. Menjaga jarak sama menjauhi kerumunan itu hampir sama. Hampir sama saja. Konteksnya sama, yaitu virus yang dari droplet tadi itu punya jarak pada waktu droplet itu 2 meter. 2 meter. Ya, kalau tanpa masker itu 2 meter. Jadi makin kita jauh. Informasinya kalau varian Delta tadi satu ruangan pun kena. Nah, yang pertama kita bicara droplet. Tapi dengan akhir ini masuk pada airborne, Pak. Artinya di udara. Lebih kecil lagi. Jadi dia mengambang di udara. Kalau tadi percikan udara tadi begitu kita cepat turun, jadi tidak di udara. Nah, airborne itu jadi aerosol seperti kita menyemprot obat nyamuk itu, gitu kan? Ini ada di udara seperti itu. Nah, pada saat itulah makanya kenapa kemungkinan kenanya lebih besar, ya kan? Karena itu yang paling ditakutkan. Bahkan ada bilang kita sampai berpapasan aja bisa, kan? Walaupun sebetulnya itu dengan catatan masing-masing tidak pakai masker, ya. Nah, itu bisa terjadi, bisa betul. Itu jadi menjaga jarak dan itu adalah menjaga kondisi kontak ini. Tapi dengan varian Delta kita jauh lebih bahaya lagi, Pak. Makanya timbullah kalimat jauhi kerumunan. Jadi bukan hanya jaga jarak, ya sudah. Kalau itu ada kontak banyak orang lebih baik. Nggak usah. Tidak. Terus yang kelima berarti M yang kelima ya. Mobilitas. Jadi mobilitas. Konteksnya sama dengan menjaga jarak tadi, ya kan? Nah, kalau seperti Pak Salap tadi menanyakan soal perjalanan tadi. Oh iya, inilah mobilitas. Itu daerah terkontaminasi dengan tidak, ya kan? Dan bicarakan merapu tadi, kenapa terjadi mobilitas dari sana ke sini? Nah, seperti kita juga misalnya hari belum tentu kita pulang ke rumah ini aman. Betul. Ya kan? Karena suka kita ketemu orang, saya ketemu Anda di sini, apakah dia? Apakah ruangan ini aman atau tidak, kan kita tidak tahu. Mobilitas ini yang sangat mungkin. Meskipun saya yakin Anies juga sudah mempersiapkan, tapi apakah bisa 100% kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu posisi itu. Apa fungsi utama vaksinasi? Tapi memang kalau dari riset kecil-kecilan kami, kita ngelihat bahwa orang yang divaksin daya tahan tubuhnya kemudian memang jauh lebih baik dalam rangka mengatasi terpapar ya. Memang ada sebagian kecil kasus dari vaksin itu yang kemudian menimbulkan dampak negatif, bahkan ada yang terjas meninggal, mengalami kematian gitu ya. Tetapi angkanya tuh kecil, tingkat keberhasilannya justru yang lebih tinggi. Artinya suka tidak suka vaksin ini dalam tanda kutip kami melihat berdasarkan data dan fakta itu efektif gitu. Suka tidak suka ini terlepas dari orang yang tidak percaya ya, itu urusan mereka. Tetapi setidaknya angka ini menunjukkan keberhasilan. Akan tetapi problemnya adalah kita di Berau ini, karena kita bicara di Berau sampai hari ini berdasarkan wawancara terakhir kita, untuk tahap 1 masih 18% ya, tahap 2 masih 9%. Artinya masih sangat rendah sekali, Pak Is. Gimana ngatasin supaya angka vaksin ini, tentu kan rendahnya ini bukan karena tingkat kesadaran masyarakat berbondong-bondong, karena setiap ada vaksinasi antriannya luar biasa panjang gitu loh. Tetapi adalah stok vaksinnya
yang memang terbatas. Gimana ngatasin ini, Pak Is? Sebetulnya kalau kita lihat secara makro, Pak, hebat Pak Indonesia ini, Pak. 18% itu secara nasional kalau dikalikan jumlah penduduk sudah puluhan juta yang sudah disuntik, Pak. Jangan dibandingkan dengan katakanlah Malaysia, ya betul, Singapura, yang hanya sedikit orang saja. Singapura yang sedikit orang itu saja tidak bisa selesai. Apalagi kita ini orangnya begitu banyak. 256 juta. Tersebar lagi, ya kan? Sehingga tidak sulit, tidak mudah untuk mobilisasi. Betul. Mobilisasi barang yang sudah ada saja itu sulit. Apalagi barang yang mau dimobilisasi tergantung dari produsen orang lain. Nah ini Pak. Bukan produksi sendiri ya? Nah, itu sudah dihitung sebetulnya. Bulan ini datang sekian, bulan ini datang sekian, bulan ini datang sekian. Nah, tetapi kecepatan ini tidak sebanding dengan kecepatan risiko yang ada di dalam, sehingga percepatan perlu dilakukan. Akhirnya begitu percepatan dilakukan, cepat habis. Oke. Itu. Nah, seperti vaksin ini tadi menyiapkan tentara di tubuh untuk bekerja, Pak. Jadi bukan kalau orang divaksin sama sekali tidak mungkin kena, tidak. Tetapi daya tahan tubuhnya lebih kuat sehingga tanda-tanda untuk sakitnya jauh lebih ringan, ya kan? Karena tentaranya siap di dalam ya. Menurut Pak Is nih, dengan situasi tingginya sudah angka COVID di kita, bahkan seringkali memecahkan rekor ya, memecahkan rekor di Berau maksud saya, bahkan kita sekarang posisi nomor 2 nih. Langkah paling efektif ngatasin ini semua Pak Is supaya memang kita bisa menekan, bahkan tadi kecamatan kita sudah tidak ada lagi yang hijau, yang kuning cuma 2 saja. Langkah paling efektif menurut Pak Is selaku yang menangani, kepala dinas kesehatan yang menangani ini, efektifnya apa Pak Is sebenarnya? Stop perjalanan semua. Stop perjalanan. Artinya lockdown. Lockdown kita. Iya. Mungkin enggak langkah itu dilakukan sama Pemkab Berau? Rasanya karena kita dalam satu konteks PPKM itu yang menentukan pusat, Pak. Betul. Kita tidak bisa melockdown sendiri. Jadi kewenangan pusat ya. Kewenangan pusat. Untuk PPKM, kalau PPKM itu bisa secara benar saja dijalankan sesuai mana apa PPKM mikro itu sepatnya di tingkat RT atau tingkat RW ya. Kalau kita tidak ada RT. Artinya kalau di dalam satu RT ada 3 rumah yang kena, itu RT itu harus lockdown, harus. Itu namanya mikro lockdown atau mikro RT PPKM itu. Mikro itu di situ. Jadi yang di lockdown bukan Kabupaten Berau, tapi RT lingkup terkecil situ sih. Seperti yang pernah kita lakukan di Kanjuruhan misalnya, ya kan gitu. Itu yang harus dilakukan. Pertanyaannya memang kalau itu dilakukan, siapa yang menjaga? Siapa yang suplai segala macam dan sebagainya? Nah, ini. Tapi kita sudah siap enggak untuk yang kalau lakukan itu? Baik dari anggaran maupun hal yang lainnya. Kayak di Gang Jeruk kan kita sempat lockdown tuh. Ya. Ya kan? Itu kan kelihatan hasilnya, Pak. Betul. Bisa mungkin enggak kita lakukan lagi langkah seperti itu? Ya sebetulnya dengan mikro ini ya itu. Harusnya seperti itu kan konsepnya. Mau tidak mau ya seperti itu Pak. Konsepnya seperti itu Pak. Dan sampai hari ini ternyata pemerintah pusat Pak 8 kali sudah ganti istilah, hasilnya belum terlihat. Ya karena tadi Pak, kalau melockdown itu bukan perkara gampang. Oke. Kalau seperti kecil aja seperti Gang Jeruk ya satu tempat. Waktu itu kita dibantu oleh banyak sektor, bahkan berlebihan kan. Jadi orang Gang Jeruk kata enak aja buka pintu ada makanan, ada catolan kan. Tapi efektif kan. Nggak ada yang keluar dari situ anunya Pak. Klasternya kemarin itu kan. Artinya orang di sekitar Gang Jeruk aja. Tapi kalau kita lakukan di banyak tempat, walaupun tidak RT ini RT, apalagi yang kalau kita lihat banyak itu ya. Ya, secara sederhana pertanyaan saya, kalau memang lockdown adalah pilihan yang paling efektif untuk ngatasin ini, mungkin tidak perlu lakukan itu? Nah itu ya,
secara pembiayaan yang berat, Pak. Nah, ini persoalannya kan di pembiayaannya. Sementara APBD kita jatuh bebas, ya kan? Nah, kalau langkah itu tidak mungkin dilakukan, langkah apa lagi? Setidaknya, kan ini mengkhawatirkan angka ini. Mau tidak mau tidak suka akhirnya harus terjadi pembatasan yang lebih ketat kalau masyarakat tidak mau bergabung dengan gerakan ini. Maka nggak bisa. Ya paling efektif sebenarnya kesadaran masyarakat ya. Nah, beberapa media ada mencantumkan wawancara ataupun statement yang dibuat oleh Tantowi Yahya. Beliau adalah duta besar Selandia Baru, ya kan. Keberhasilan Selandia Baru itu dengan pola yang namanya tim 5 juta orang. Siapa yang 5 juta orang itu? Ya jumlah penduduknya. Artinya apa? Semua orang dalam output menjadi tim COVID, Pak. Artinya merasa bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab, pakai masker dan sebagainya. Nggak ada yang, kalau sekarang kita berhadapan-hadapan, Pak, dengan masyarakat sendiri. Yang paling repot menghadapi masyarakat sebenarnya. Nah, ya kan? Masyarakat seperti dia sebagai subjek, objek, pemerintah sebagai subjek. Kita menyuruh masyarakat kok saya diganggu sih? Iya betul. Padahal ini Pak, masalah bersama ini kita nih. Tapi sekali lagi biar juga masyarakat tidak salah paham, bukan artinya kita di sini menyalahkan masyarakat, tidak. Kita juga menghargai, tahu paham bahwa masyarakat juga perlu hidup untuk menafkahi keluarganya toh. Ya. Andainya saja pemerintah punya anggaran yang cukup bisa menjalankan amanah PP bahwa ketika ada wabah kemudian suplai makanan segala macam memang menjadi tanggung jawab pemerintah, mungkin kondisi ini bisa diatasin ya. Cuman hanya saja anggaran kita kayaknya tidak memungkinkan untuk itu kan. Saya berharap ya semua orang terlibat, ya termasuk hari ini Ajus terlibat dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat. Mudah-mudahan makin banyak orang. Saya bilang tadi semua orang ayo terlibat di kelompoknya masing-masing, mengedukasi semua orang, sehingga semua orang secara terus-menerus tahu, oh saya harus pakai masker. Semua harus menegur orang lain yang tidak pakai masker. Ya kan gitu. Kalau itu bisa terjadi, walaupun itu sangat sulit ya. Tetapi kalau kita bergerak semua, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada mungkin. Tapi coba lihat saja, di mana sih tokoh-tokoh semua yang mengeluarkan perintah seperti itu? Tidak ada. Jadi tadi berhadapan ini. Pemerintah yang merintahkan tidak boleh pakai masker, subjeknya aja masyarakat yang harus pakai masker, seperti Pak Salam tadi bilang. Nah ini jadi berhadapan. Nah bagaimana mengajak masyarakat itu? Anda juga bagian dari tim ini loh. Oke. Pak Is, ini harus kami tanyakan karena memang Anyus pernah menayangkan berita ini ya. Ini kaitannya dengan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang memang jadi garda terdepan pengamanan COVID, penanganan COVID di lingkungan tingkat kecamatan. Bahwa menurut pemberitaan Anyus, tenaga kesehatan kita di tingkat puskesmas ini kadang dalam bahasa tanda kutipnya lelet, Pak. Ketika ada masyarakat yang ngadukan bahwa kemungkinan dia terpapar COVID, itu lapornya pagi, sore atau malam atau bahkan besok baru ditangani. Sempat sampai ada muncul bahasa sempat ini tunggu kita mati kayak gitu, sampai ada bahasa begitu. Pak Is nanggapin ini gimana? Nah, memang pertama ya kemampuan orang memahami dengan pekerjaan itu beda-beda ya. Kemudian sebetulnya banyak tim-tim saya yang cekatan semua ya menanggapi hal-hal gitu. Tetapi di akhir-akhir ini Bapak bisa bayangkan yang Istana Sri berapa ratus orang, berapa orang yang nangani. Bahkan sampai 10 malam kadang-kadang tim saya ini pasti bilang ada di lapangan nengok orang bahkan ada juga yang di media tuh ada yang pingsan karena mengantar obat dan sebagainya. Nah, memang khasnya di Berau itu saya sudah cukup lama di Berau dan saya pernah di rumah sakit juga. Khas masyarakat Berau nih
minta ditolong, gratis, enak. Nah itu Pak. Jadi seperti tadi, kalau mau datangin dong saya. Oke. Nah itu khasnya. Oke. Tetapi kalau di daerah lain ditolong, alhamdulillah saya ditolong, nggak dibiarkan. Itu sudah alhamdulillah. Kalau di sini tidak. Oke. Saya pun punya pengalaman kaitannya dengan itu. Nah. Dan memang betul. Kadang-kadang kenapa tidak direspon Pak? Oke. Bukan tidak direspon. Kebanyakan kasus mungkin saat Kebanyakan kasus Pak. Oke. Tapi kalau kita ada informasi ternyata ada orang yang lebih membutuhkan urgent. maka kita geser. Oh ini tolong di sini duluan. Seperti contohnya kemarin. Skala prioritas berarti ya. Saya ada telepon dari teman Pak, ini tolong Pak, ini kliniknya sudah sesak. Gitu. Saya tanya, posisi di mana Pak? Kami di lapangan Pak, masih keliling kasih obat dengan pakai hazmat Pak. Oh, ini belum sampai ke sini Pak, ini sudah sore itu. Akhirnya tolong tuh dibelokkan ke situ duluan, diprioritas ke situ dulu. Akhirnya baru dia ke situ. Jadi tunggu giliran tadi Pak. Yang kedua adalah respon tadi. Kita tidak mungkin semua didatangi karena terlalu banyak tadi nggak prioritas, sehingga sistemnya beberapa puskesmas memberikan feedback dulu, diberikan WA, suruh ngisi kondisinya, sehingga kita tahu kondisi yang kita hadapi seperti apa. Oke. Tetapi tanggapan masyarakat kan berbeda. Saya tidak didatangi, saya cuma dikasih WA. Nah, padahal WA tadi digunakan untuk kita mengetahui kondisi di sana seperti apa. Sehingga sambil kita sudah dapat banyak informasi nih. Oh di sana kondisinya parah ini, oh di sana parahnya seperti ini. Bayangin kalau kita dalam keadaan buta, kita klik satu. Tidak efektif. Ya, tidak efektif. Nah itu. Jadi terus terang, memang kami tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti. Tidak bisa semua orang, tetapi kami coba untuk tim kami berbuat semaksimal mungkin yang bisa. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang tidak sejalan, itu cuma 1-2 orang. Tetapi sebagian besar tim kami ini semua siap berada di lapangan. Garda terdepan ngadasin ya. Oke Pak Is, terakhir ini mungkin nggak terasa podcast kita ini 1 jam nih Pak Is. Yang terakhir ya, apa yang mau Pak Is sampaikan kepada masyarakat kita di Berau supaya mudah-mudahan kita bisa sama-sama semua menekan angka COVID dan bagi yang terpapar juga bisa sembuh. Apa yang Pak Is mau sampaikan kepada masyarakat? Jadi yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, saya di Dinas Kesehatan ataupun mewakili pemerintah daerah itu tidak ada apa-apanya tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan masyarakat ya. Tidak ada apa-apanya. Yang kita hadapi ini barang yang kelihatan, yang sangat besar, yang dampaknya sangat besar. Perlu keterlibatan masyarakat, tidak usah jauh-jauh untuk menyelamatkan orang lain, minimal untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Jangan baru sadar, ternyata setelah berada di ICU, ya, setelah di ICU ternyata betulan ada. Kenapa ternyata napas saya berat sekali, ya itu. Itu yang saya ingatkan, karena saat ini nakes saya juga banyak yang terpapar Pak. Suatu saat bisa jadi lelah semua. Betul. Dan nakes ini dibutuhkan oleh se-Indonesia. Kalau kita mencari ruang untuk isolasi masih banyak Pak. Kalau tidak ada gor bisa kita pakai, rumah bupati bisa kita pakai, siapapun bisa pindah. Tapi kalau nakes, Pak Salam bisa kata berdebat, Pak Salam jadi nakes ya. Main comot-comot aja gitu. Bisa Pak. Padahal dia jadi nakes ya. Atau jagain orang bisa nggak bisa Pak. Kalau sampai itu drop Pak. Selesai kita. Selesai Pak. Ini yang disebut collab kita. Collab kita. Kenapa katakanlah pemerintah bupati atau presiden mengingatkan soal insentif, itu salah satunya
menjaga marwah, menjaga imunitas mereka juga semangat. Ya, mereka semangat, mereka tidak down. Tapi juga bukan hanya itu, tapi sapaan-sapaan teman ya, sapaan masyarakat. Betul, semangat, memberi semangat, iya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya minta izin Bupati, dan Bupati bersedia untuk mengunjungi teman-teman nakes di ruang isolasi. Saya sangat salut. Terima kasih sekali para Ibu Bupati, Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres yang bersedia menggunakan APD di ruang tempat istirahat mereka, di ruang isolasi, baik di Abduripai, di Teratai, di Daria, kemudian kami di Cantika. Beliau berinteraksi dengan teman-teman yang di Sikat. Itu bisa menyenangkan mereka. Bahkan mungkin melalui tayangan podcast ini kita ajak sama-sama semua masyarakat yang menyaksikan ini, yuk kita lakukan galang dukungan moral kepada nakes kita semua untuk tetap semangat, untuk tetap tidak putus asa meskipun kadang insentif dibayarnya terlambat gitu ya. Tapi sekali lagi itu rezeki dari Tuhan. Yang penting kita jaga nakes kita supaya tetap imunitasnya terjaga. Ya, itu saja Pak. Sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa menjaga dirinya betul. Mati karena COVID itu takdir. Tidak bisa dikaitkan dengan lakukan harapan ya. Oke. Kita tetap harus berusaha. Oke. Salah satu kalau saya Pak, terus terang saya tidak menggalangkan yang 5M, tapi saya menggalangkan 1M saja. Pakai masker. Itu aja Pak. Ayo pakai masker di hadapan orang lain. Oke, betul. Kalau itu sudah kita lakukan, menurut perkiraan saya pasti dampaknya akan jauh berbeda. Oke. Setidaknya itulah ya. Setidaknya itu. Oke. Baik Pak Is, itu aja mungkin podcast kita kali ini. Semoga Pak Is tidak bosan ya ketika kami panggil untuk menjadi di podcast lagi kalau ada memang situasi yang mewajibkan kita untuk melakukan podcast. Kami dari media tentu hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan kami, dan memang ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Kita hanya bisa berdoa sekarang semoga Pak Is selaku Kepala Dinas Kesehatan terus semangat, Ibu Bupati, Wakil Bupati selaku pemerintah yang sekarang tidak putus asa apapun yang dikatakan orang luar, khusus untuk tenaga nakes tetap terus berada di garda terdepan. Jangan pernah pedulikan omongan-omongan miring yang ada, tetap semangat. Yuk kita sama-sama berdoa semoga masyarakat kita kemudian melalui tayangan podcast ini tumbuh kesadarannya untuk setidaknya memakai masker, setidaknya peduli pada kesehatan diri sendiri dan keluarganya. Itu aja Pak Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.